Selamat pagi anak-anak Ibu. Jumpa lagi dengan Ibu Dameria Turni dalam pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11. Pada hari ini Ibu berharap anak Ibu semuanya tetap sehat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai revolusi industri. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya tetap fokus dalam mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan. Revolusi industri. Pada materi revolusi industri, kita akan mempelajari yang mengenai yang namanya pengertian revolusi industri, penyebab timbulnya revolusi industri, dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial secara umum. Kemudian, pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pada abad ke-18 sampai ke-20. Baiklah, kita mulai dari yang namanya pengertian revolusi industri. Revolusi industri. Dikatakan bahwa pengertian dari revolusi industri adalah perubahan radikal atau revolusi dalam sistem memproduksi barang dan jasa atau industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Pada masa revolusi industri, peralatan-peralatan tradisional itu ditinggalkan karena telah ditemukannya mesin pintal, mesin tenut, atau manual lokomotif dan sebagainya, di mana semua mesin tersebut tidak lagi digerakkan oleh tangan dan kaki, tetapi oleh mesin uap. Oleh karena itu, terjadilah penghematan tenaga manusia. Kemudian, revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar tahun 1750 atau abad ke-18, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, lalu kemudian ke seluruh dunia. Sedangkan di Asia sendiri, revolusi industri diprakarsai oleh negara Jepang. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan ini tidak hanya terjadi dalam bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee sekitar tahun 1852 sampai 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi di Inggris antara tahun 1760 sampai tahun 1840. Sejak itulah istilah revolusi digunakan secara luas. Kemudian, faktor pendukung terjadinya revolusi industri, yaitu yang pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Yang kedua, kolonialisme imperialisme. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Keempat, munculnya kaum kaya baru atau kalau anak sekarang bilang OKB, orang kaya baru. Yang kelima, sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Keenam, kaya sumber daya alam. Ketujuh, perlindungan hukum. Kedelapan, arus urbanisasi. Kesembilan, munculnya sistem ekonomi liberal. Dan kesepuluh, munculnya produksi pasar. Lalu, bagaimanakah jalannya revolusi industri di benua Eropa? Ternyata,
revolusi industri yang terjadi itu ada dua fase atau dua tahapan. Fase yang pertama dikatakan inovasi dalam produksi kartun di Inggris adalah tombol pemicu revolusi industri dan ekonomi modern. Revolusi industri dimulai pada tahun 1750-an. Pada awalnya, penemuan-penemuan hanya terbatas pada pemintalan, kapas, atau yang namanya pertekstilan. Dengan penemuan-penemuan ini, produksi massal dalam industri kartun pun dimulai. Demikian juga dengan sistem pabrik. Dengan itu berkembang pula sistem kapitalis, di mana para kapitalis, yaitu orang yang memiliki modal, membeli banyak mesin dan menaruhnya di sebuah pabrik, tempat orang-orang upah bekerja sepanjang hari memproduksi barang-barang. Mesin yang cukup besar dan jumlah tenaga kerja yang banyak memang membutuhkan ruang yang luas. Dengan demikian, industri rakyat digantikan oleh sistem pabrik. Dengan produksi massal, biaya produksi menjadi lebih murah dan harga-harga barang menjadi lebih terjangkau. Di sini kita bisa lihat ada gambar mengenai mesin pemintal yang ditemukan oleh James Hargreaves yang dapat menghasilkan beberapa benang. Revolusi industri fase yang kedua. Setelah berjalan satu abad, sekitar tahun 1860, revolusi industri memasuki fase yang baru, di mana fase ini berbeda dari yang sebelumnya, yang dikenal sebagai revolusi industri tahap yang kedua. Perbedaan antara revolusi tahap pertama dan revolusi tahap kedua adalah sebagai berikut. Baja menggantikan besi sebagai bahan industri pokok. Penggantian batu arang dengan gas dan minyak, serta penggunaan listrik. Yang ketiga, perkembangan mesin otomatis. Keempat, spesialis buruh. Kelima, perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi. Keenam, pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis. Ketujuh, meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah dan Timur, bahkan sampai ke Timur jauh. Setelah terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris, ternyata revolusi industri memberikan dampak yang cukup besar terhadap Eropa. Berkembangnya berbagai temuan teknologi telah mendorong perkembangan pesat industri di Eropa, yang membawa berbagai dampak besar baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam bidang sosial, terjadinya arus urbanisasi yang semakin tinggi, lahirnya kelas buruh, munculnya revolusi sosial, dan terjadi polusi di banyak tempat. Sedangkan dalam bidang politik, antara lain munculnya paham sosialisme atau juga bisa disebut dengan sosialisme komunisme. Kemudian munculnya partai politik dan timbulnya imperialisme modern. Mungkin dalam sejarah Indonesia kalian sudah mempelajari yang namanya imperialisme, di mana jika berdasarkan waktu, imperialisme ini dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern.
Imperialisme kuno itu terjadi sebelum terjadinya revolusi industri, sedangkan imperialisme modern terjadi setelah munculnya revolusi industri, di mana ketujuan dari imperialisme kuno dan imperialisme itu bisa dibedakan ya. Jadi Ibu harap kalian paham mengenai imperialisme yang sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia ya. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai dampak dari revolusi industri di Eropa, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia mengenal teknologi berbasis mesin. Kemudian, dikenalnya paham liberalisme. Kemudian, dilaksanakannya kebijakan pintu terbuka. Selanjutnya, politik etis yang menjadi ajang eksploitasi baru Belanda terhadap rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa tokoh penemu dan penemuannya di era revolusi industri. Demikianlah video penjelasan Ibu mengenai revolusi industri. Kita jumpa lagi minggu depan di materi yang baru. Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan mengenai revolusi industri. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya tetap stay at home, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa, shalom, dan terima kasih.